Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan memasak menu yang sederhana, sehat, dan tentu saja lezat, yaitu sayur sop sederhana. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 bungkus sayuran yang khusus untuk sayur sop, tapi ini versi yang sederhana ya teman-teman. Kalau yang lengkap biasanya ada kembang kol, ada kentang. Kalau ini yang versi sederhana, jadi isinya cuma wortel dan sayur kol sama daun seledri. Selanjutnya untuk wortelnya ini akan saya potong agak tipis, bulat-bulat seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Kemudian setelah selesai diiris, kita sisihkan dulu. Untuk sayur kolnya kita potong sesuai selera. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Untuk pelengkap sayuran sopnya ini saya tambahkan lagi kembang kol. Teman-teman juga boleh menggunakan sayuran jenis lainnya ya, seperti brokoli ataupun yang lainnya. Oke, kembang kolnya kita potong sesuai selera. Saya tambahkan juga bakso. Untuk baksonya ini ukurannya yang kecil, jumlahnya 20 butir. Baksonya tidak perlu dipotong-potong ya, karena ukurannya sudah kecil. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Dua batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran, boleh menggunakan lada bubuk. Oke, selanjutnya kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Kira-kira seperti ini ya tekstur bumbunya, sudah benar-benar halus. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Untuk air yang saya gunakan ini kurang lebih 500 ml. Selanjutnya kita masak kuahnya ini sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih, selanjutnya kita masukkan sayuran yang kerasnya terlebih dahulu, yaitu wortel. Kemudian kita masak kembali sampai wortelnya setengah matang. Setelah wortel setengah matang, selanjutnya masukkan bakso dan juga kembang kol. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, garamnya sedikit dulu supaya tidak keasinan. Setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, boleh menggunakan merek lainnya atau bisa diganti dengan kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak kembali, sebentar saja memasaknya supaya kembang kolnya tidak kematangan. Oke, selanjutnya kita masukkan sayur kol dan daun bawang. Setelah daun bawang dan sayur kolnya kita masukkan, kita masak lagi sebentar saja ya, jangan terlalu lama, takutnya nanti sayurannya kematangan. Pokoknya kalau masak sayuran itu jangan terlalu lama ya teman-teman, sebentar saja. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Sayur sop sederhana sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sayur sop sederhana siap untuk disajikan.
Hari ini saya memasak sop oyong bakso jamur enoki yang segar, enak, dan mudah dibuat. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 5 butir bakso. Untuk baksonya ini saya gunakan yang ukuran sedang. Kemudian kita potong seperti ini ya. Boleh juga dipotong memanjang, sesuaikan saja sama selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, bisa kita sisihkan di wadah dulu. Bahan selanjutnya ada 1 bungkus jamur enoki. Untuk jamur enokinya ini kita potong bagian akarnya seperti ini. Kemudian kita suwir-suwir. Selanjutnya kita rendam jamur enokinya, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian beri air. Bahan selanjutnya ada 2 buah oyong. Untuk oyongnya ini kita kupas bagian kulit yang kayak berduri ini ya, bagian kulit yang kasar. Setelah selesai bisa kita cuci dulu. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang ukuran besar. Kalau teman-teman menggunakan daun bawang yang kecil boleh menggunakan 2 batang. Potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 5 buah bawang merah, 5 siung bawang putih. Untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok makan udang kering, sepucuk sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Selanjutnya bisa kita haluskan bumbunya. Pertama saya haluskan udang keringnya, kemudian menyusul bawangnya. Seperti ini ya teman-teman untuk hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya ke tahap memasak. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan sebagian daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris tadi ya. Ikut ditumis supaya rasanya lebih sedap. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Setelah bumbunya sudah matang, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Ini saya koreti cobeknya ya teman-teman, eman-eman masih ada sisa bumbunya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tunggu kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan bakso yang sudah diiris tadi. Masak sebentar hingga mendidih lagi kuahnya. Setelah kuahnya mendidih seperti ini, bisa kita masukkan oyong. Setelah oyongnya kita masukkan seperti ini, bisa kecilkan apinya karena oyong ini cepat matang. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Terakhir kita masukkan jamur enokinya. Jamur enoki ini juga cepat matang ya teman-teman. Jadi untuk masak sayur sop ini sebentar saja. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Oke, ini sayur sopnya sudah matang. Selanjutnya bisa kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Hari ini saya akan berbagi resep sup yang super simple, cocok sekali untuk menu sehari-hari, yaitu
sup tahu putih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk tahu putihnya boleh ditambah, boleh dikurangi, sesuaikan porsi teman-teman. Kemudian kita potong sesuai selera. Kalau saya potongnya dadu kotak seperti ini ya. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, setengah buah wortel ukuran besar, potong sesuai selera. Untuk wortelnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 buah daun bawang, potong sesuai selera. 1 batang daun seledri, potong kecil-kecil. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Kemudian kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran atau lada bubuk. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, hasil bumbunya yang telah kita ulek seperti ini ya teman-teman, sudah halus. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya, sedikit saja ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita oseng sampai bumbunya matang, aromanya harum. Oke, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, lalu masak sampai mendidih. Setelah kuahnya mendidih, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak sebentar sampai mendidih lagi. Kemudian masukkan wortel yang telah kita potong-potong. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Saya gunakan merek yang ini ya teman-teman, atau kaldu bubuk merek lainnya, sesuaikan saja selera teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai wortelnya empuk. Oke, setelah wortelnya empuk, baru kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau daun bawang dan daun seledrinya sudah masuk ini, kita masaknya sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, sup tahu putih sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya memasak sayur yang sangat simple, enak, gurih banget, yaitu sop ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram ayam broiler. Ini ayamnya yang bagian balungan seperti kepala dan juga sayap ayam ya, yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong-potong. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian dada juga boleh ya, tidak harus yang balungan,
sesuaikan selera saja. Selanjutnya untuk ayamnya ini kita rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci yang berisi air dan sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong semuanya ya. Rebus sebentar saja sampai keluar kotorannya seperti ini ya. Kemudian matikan kompornya dan boleh kita angkat ayamnya lalu tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih, 2 buah bawang merah. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai kita pindahkan di cobek. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran atau lada bubuk, sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Atau teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, sesuaikan selera saja. Dan ini hasil bumbunya sudah halus ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 buah wortel yang telah saya kupas kulitnya dan telah saya cuci bersih. Kemudian kita potong bulat saja seperti ini ya, agak tipis, jangan terlalu tebal atau sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian setelah selesai kita pindah di wadah terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 3 batang daun bawang. Kalau untuk ukuran besar bisa menggunakan 2 batang daun bawang saja. Kemudian potong kecil-kecil. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk. Lalu tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Selanjutnya setelah bumbunya matang kita masukkan ayamnya, kita tumis sebentar, jangan dikasih air dulu ya teman-teman, tumis saja sebentar seperti ini. Selanjutnya beri air secukupnya, kurang lebih 500 ml. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian masak sampai ayamnya empuk. Setelah ayamnya sudah empuk, kita masukkan wortel yang telah kita potong-potong tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai wortelnya empuk. Setelah wortelnya empuk, ayamnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian yang terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Oke, sayur sop ayam sudah matang, rasanya sudah pas, ayam dan wortelnya juga sudah empuk. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya akan berbagi resep sayur sederhana, rasanya sangat lezat, bikin boros nasi, yaitu sayur sop sederhana. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 paket sayur sop seperti ini ya teman-teman. Saya belinya harga 2.500 karena saya masaknya porsi sedikit, cukup dimakan 2 orang, saya dan suami. Jadi saya belinya hanya 1 bungkus saja. Isinya ada wortel, ada daun bawang, daun seledri, ada sayur kol, kemudian kentang 1 buah, 1 buah buncis, ada sedikit kembang kol. Kemudian akan kita cuci ya. Ini hasilnya setelah kita cuci. Kemudian akan kita potong-potong sayurannya.
Pertama kita potong wortelnya, karena tadi tidak kerekod, maaf kameranya mati. Potong wortelnya seperti ini ya, bulat, agak tebal tapi tidak terlalu tebal, sedang saja. Selanjutnya untuk kentangnya akan kita potong dadu. Selanjutnya untuk buncisnya kita potong serong. Kembang kolnya cukup kita buang batangnya dan potong menjadi 2 bagian ya. Sayur kolnya kita potong agak besar seperti ini. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil saja. Daun seledrinya sama ya, kita potong kecil-kecil. Oke, semua bahan sayurannya sudah kita potong-potong. Selanjutnya ke bahan bumbunya. Ada 4 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong, kita pindahkan dicobek. Tambahkan sepucuk sendok teh lada butiran, sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Kemudian kita ulek dan haluskan bumbunya. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, setelah bumbunya matang, kita masukkan air secukupnya, kurang lebih 600 ml. Kemudian biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan sayuran yang keras terlebih dahulu, wortel dan kentang. Masak sampai wortel dan kentangnya setengah matang, sedikit empuk. Oke, setelah beberapa menit dimasak, akan saya cek apakah sudah empuk kentang dan wortelnya. Kentang dan wortelnya sudah empuk. Selanjutnya kita masukkan buncis dan kembang kol. Masak lagi sebentar sampai buncis dan kembang kolnya empuk. Selanjutnya masukkan sayur kol. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, kaldu bubuk rasa sapi, saya gunakan merek yang ini. Tambahkan setengah sendok teh saja atau sesuaikan selera teman-teman ya. Dan terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, kemudian masak kembali sampai matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi kaldu bubuknya, kemudian aduk-aduk agar tercampur merata. Dan inilah hasilnya, sayur sop sederhana sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sebelum disajikan, kita taburi dulu bawang merah goreng supaya rasanya lebih gurih dan sedap. Kali ini saya membuat sop ceker ayam ala rumahan. Untuk bahannya ini saya menggunakan 7 buah ceker ayam. Cekernya direbus terlebih dahulu.
beri jahe yang sudah dikeprek sama 1 lembar daun salam. Gunanya untuk mengurangi bau amis pada ceker. Setelah direbus, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 2 buah wortel, iris tipis-tipis agak tebal ya. 1 buah kembang kol, potong kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman semua. Saya potongnya seperti ini saja ya. Setelah dipotong, rendam di air garam. Ini tujuannya untuk mematikan bakteri atau ulat ya, biasanya ada ulatnya. Bahan selanjutnya segenggam bawang merah. Ini iris tipis-tipis ya untuk taburan sop ceker nanti. Untuk bumbu halusnya saya menggunakan 2 siung bawang putih, setengah sendok teh merica butir atau setengah sendok teh merica bubuk, 2 buah bawang merah. Kemudian selanjutnya dihaluskan menggunakan cobek atau di blender juga tidak apa-apa. 2 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah bahan semua siap, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Goreng bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis tadi terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Luka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, like juga, aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Kira-kira goreng bawangnya seperti ini ya, kemudian setelah matang, angkat, tiriskan dulu. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai baunya harum dan matang. Cobeknya ini saya koretin menggunakan air ya, lumayan masih ada sisa bumbu yang nempel. Jadi ini airnya buat kuah ya. Setelah airnya mendidih, masukkan ceker terlebih dahulu. Masak ceker sampai empuk. Nah, ini saya coba cek cekernya menggunakan garpu, saya tusuk sudah empuk. Selanjutnya masukkan sayuran yang keras, yaitu wortel. Aduk-aduk. Selanjutnya beri garam, terus kaldu jamur, sedikit gula pasir atau sesuai selera teman-teman ya. Masukkan juga kembang kol yang sudah diiris tadi. Aduk-aduk. Taburi sebagian bawang merah goreng tadi agar rasanya lebih mantap dan gurih. Terakhir masukkan potongan daun bawang. Masak sampai sopnya matang. Sop ceker ini sekali coba pasti ketagihan ya teman-teman semua. Rasanya yang gurih, kuahnya sangat segar, enak sekali pokoknya. Disukai semua kalangan dari mulai anak-anak, orang dewasa, akan menjadi menu andalan di keluarga kalian semua. Nah, ini sop cekernya sudah matang ya. Sebelum disajikan, cicipi terlebih dahulu, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Langsung saja pindah ke mangkok saji. Kali ini saya membuat sop tulang sapi yang sangat lezat, yang pasti akan menggugah selera kalian. Untuk bahannya ini saya menggunakan tulang sapi sekitar 500 gram yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian lanjut direbus. Sambil menunggu tulangnya direbus, saya siapkan dulu bahan selanjutnya. 2 buah wortel, iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya 2 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Sisihkan dulu. Nah, ini tulangnya sudah empuk ya, maksudnya daging yang menempel di tulang sudah empuk. Selanjutnya matikan kompor, siapkan bumbu. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah,
lada bubuk atau lada butiran juga bisa ya. Kemudian dihaluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga bisa. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai aromanya harum. Setelah bumbu matang, beri kuah atau air secukupnya saja. Setelah kuah mendidih, masukkan tulang yang sudah direbus tadi. Beri setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya. Beri juga kaldu tadi ya, air rebusan tulang sapi yang pertama tadi sedikit saja. Tutup biar bumbunya merasuk ke dalam daging yang ada di tulang tadi. Baru kemudian masukkan wortel. Masak sampai wortelnya empuk. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Setelah wortelnya sudah empuk, baru terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledrinya. Aduk-aduk, masak sebentar saja ya teman-teman. Kalau aku lebih suka banyak daun bawangnya seperti ini ya, rasanya lebih gurih dan sedap. Sop tulang sapi sudah matang, siap untuk disajikan. Langsung saja saya pindahkan ke mangkok saji. Jangan lupa sebelum disajikan beri taburan bawang goreng. Nah, itu tadi resep sop tulang sapi yang lezat dan menggugah selera. Sop ini cocok disajikan sebagai hidangan utama di waktu makan siang atau malam ya. Jangan lupa untuk mencoba resep ini di rumah dan berbagi pengalaman kalian dengan kami di kolom komentar. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.